Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai permasalahan peranan hukum kepailitan dalam pembangunan hukum, studi kasus mengenai first travel. Presentasi kali ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, yang mana dosen kami terdiri dari yang pertama, Profesor Hikmahanto, Juwana SHLLM PhD, dan Dr. Natasha Yunita Sugiastuti SHMH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sartika Prasila Fabanyo dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Zulfita Maisari. Perkenalkan, nama saya Ruth Yeni Febrianti. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia terus memperkuat fundamental kehidupan berbangsa dan dengan berdasarkan hukum. Sejalan dengan itu, hukum juga terus melandasi penyelenggaraan pemerintah negara, mengarahkan dan melegitimasi setiap kegiatan termasuk dalam kerangka program pembangunan nasional. Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat, dan dalam skala yang global, masalah utang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global ini membutuhkan antara aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang bagi para pelaku bisnis tersebut. Bagi kalangan bisnis, sarana yang telah disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan yang timbul di lingkungan bisnis merupakan faktor yang penting untuk menjamin kepastian hukum, rasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan mampu menjamin bahwa sarana yang tersedia tersebut mampu bekerja secara efektif dan efisien. Bahkan bagi suatu negara, tersedianya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan untuk meningkatkan dan membangun serta memakmurkan sektor ekonomi. Masalah selanjutnya, sampai sejauh mana sih kemampuan hukum merespon tuntutan dari masyarakat bisnis? Sebab apabila ternyata hakim tidak bisa merespon kebiasaan dan kecepatan yang terdapat di lingkungan bisnis, maka keberadaan hukum tidak saja gagal menjalankan fungsinya, namun juga dianggap variabel yang menghambat laju perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Selama ini, pakar ekonomi maupun masyarakat bisnis seringkali memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan hukum dinilai kaku dan berbelit-belit sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi yang relatif cepat. Oleh karena itu, agar hukum bisa bermanfaat bagi kegiatan ekonomi, maka pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan juga menampung dinamika kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa pakar ekonomi menghendaki agar hukum mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif dan mengandung daya prediktibilitas. Namun pada kenyataannya, terdapat kasus di mana menjadi perdebatan terkait penelitian hukum tersebut. Seperti dalam kasus yang kami bahas, yaitu mengenai first travel. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 3096/2018, Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa kasus pencucian uang first travel, Andika Surahman dan Anissa. Selain itu, MA juga menolak permohonan kasasi jaksa dalam perkara first travel. Dengan ditolaknya kasasi itu berarti berlaku putusan sebelumnya, yaitu putusan pengadilan negeri yang dikuatkan putusan banding. Salah satu putusan pengadilan negeri Depok berisi tentang di mana aset first travel yang dirampas oleh negara. Seluruh aset yang dirampas sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.4.PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja rutan dan rukbasan.
Akibatnya, seluruh aset dirampas untuk negara, maka perjanjian perdamaian di tingkat PKPU pada pengadilan niaga juga terancam batal dan first travel akan dinyatakan pilot. Pokok permasalahan yang kami bahas di sini yaitu bagaimanakah pengaruh hukum kepailitan dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Terima kasih rekan Sartika atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian analisis. Pada kasus first travel, pada dasarnya terkait kedudukan sita pilot terhadap sita pidana untuk aset dari pendiri first travel adalah berasal dari uang milik jemaah yang menyetorkan pembelian tiket untuk umroh. Padahal perjanjian perdamaian sudah mulai pada tingkat PKPU pada pengadilan niaga dalam rangka pemberesan harta first travel terhadap para jemaah sebagai kreditor. Berkaitan dengan teori Neihart, terdapat 6 konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh dalam pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu yang pertama, prediktabilitas. Prediktabilitas menuntut hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan di masa sekarang. Dalam putusan nomor 3096 K/Pit.Sus/2018 tidak menjadikan hukum berperan dalam kehidupan ekonomi karena tidak adanya kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Karena kreditorlah yang paling berhak atas budel pilot tersebut, karena hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum kepilot, yaitu prinsip paritas kreditorium, prinsip pari passu pro rete parte, dan prinsip struktur kreditorium. 2. Kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik. Ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak bersengketa. Misalnya, bentuk-bentuk arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisiensi apabila diharapkan bahwa kehidupan ekonomi itu ingin tercapai dalam tingkatan yang maksimum. Selanjutnya yaitu kodifikasi daripada tujuan hukum. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. 4. Faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Dengan dirampasnya barang bukti yang merupakan budel pilot, maka tidak dapat dilakukan pelunasan utang sebagaimana dimaksud. Padahal prinsip-prinsip kepailitan yang merupakan penjabaran dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata memberikan perlindungan kepada para kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari para debitor. Namun, putusan yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara seolah melupakan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor atas seluruh kekayaan milik debitor. Padahal sudah seharusnya kreditor mendapatkan pelunasan utang dari harta milik debitor, karena hukum telah memberikan perlindungan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan. Jelas bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan
nilai keadilan kepada para kreditor. Untuk selanjutnya, pembahasan dan analisis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Ruth Yeni. Silahkan. Terima kasih rekan Putri. Saya akan melanjutkan presentasi ini yakni mengenai akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Karena keadaan ini dengan sendirinya mengkehendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu sama lain. Pemulihan kembali ini dimungkinkan karena di dalam kegoncangan di sistem hukum memberikan pegangan yang kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan lain sebagainya. Putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa seluruh barang bukti dirampas untuk kemudian dilelang dan hasilnya disetor kepada kas negara merupakan hal yang kurang tepat, karena majelis hakim tidak ikut mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian dari bundle pilot yang seharusnya akan melakukan perdamaian oleh kuraian dari para jemaah sebagai kreditor first travel. Majelis hakim pun tidak mempertimbangkan bahwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh para debitur pilot Andika dan Anissa tidak ada kerugian negara di dalamnya. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan seluruh aset tersebut bersumber dari dana yang telah diberikan oleh jemaah kepada first travel untuk naik haji. Kemudian definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang dan barang-barang di masyarakat. Apabila nantinya negara memiliki hak, maka negara menjadi kreditor yang preferen dan harus didahulukan pembayarannya. Tetapi apabila negara sama sekali tidak dirugikan, maka kreditorlah yang harus didahulukan, karena kreditor pun telah dijamin oleh KUH Perdata untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Putusan yang menyatakan bundle pilot dirampas untuk negara bisa dikatakan sangat keliru, karena negara sama sekali tidak dirugikan, ditambah pula ini juga bukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam kasus First Travel Group, semua benda yang telah disita umum karena kepailitan kemudian telah disita secara pidana oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Andika dan Anissa. Berdasarkan hal semua yang telah kami paparkan di atas, kami akan sampai kepada kesimpulan, yaitu putusan pengadilan nomor 3096K/Pitsus tahun 2018 dalam kasus First Travel. Jika dikaitkan dengan teori Neihart, maka putusan ini menciptakan hukum menjadi tidak bermanfaat bagi kegiatan ekonomi. Padahal pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi itu sendiri dan juga menampung dinamika kegiatan ekonomi. Permasalahan status aset first travel bermula ketika pasangan suami istri first travel yakni Andika dan Anissa Hasibuan ditangkap oleh polisi dengan sangkaan kasus pencucian uang para calon jamaah umroh yang tidak berhasil berangkat. Mahkamah Agung pun telah memutuskan perkara tersebut dengan nomor kasasi 3096K/Pitsus/2018 pada tanggal 31 Januari 2019, di mana isinya Mahkamah Agung menolak permohonan terdakwa kasus pencucian uang first travel Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Di samping itu, Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi jaksa dalam perkara first travel. Dengan ditolaknya kasasi itu berarti berlaku putusan sebelumnya, yakni putusan pengadilan negeri yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi. Salah satu isi putusan pengadilan negeri Depok berisi tentang aset first travel yang dirampas untuk negara. Seluruh aset dirampas sesuai dengan SK Menteri Kehakiman RI nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985 mengenai organisasi dan tata kerja rutan dan rubasan, di mana akibat seluruh aset yang telah dirampas untuk negara, maka perjanjian perdamaian yang telah berada di tingkat PKPU di pengadilan dia nggak terancam batal, dan first travel pun dinyatakan pilot. Baik, demikianlah kajian dari kelompok kami. Kurang lebih, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.